bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam layanan bimbingan dan konseling SMP Negeri 5 Depok bersama dengan saya Ibu Sularti Ningsih. Pada kesempatan kali ini, Buning akan memberikan materi mengenai mengenal potensi diri. Mengenal potensi diri ini termasuk dalam layanan informasi dalam bidang bimbingan pribadi. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengenal, mengukur potensi diri, dan diharapkan dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Materi layanannya yaitu pengertian potensi diri, mengenal potensi diri, mengukur potensi diri, dan mengembangkan potensi diri. Apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan atau daya yang dimiliki seseorang, namun belum digunakan secara maksimal, yang dapat bersifat positif, yaitu berupa kekuatan, dan bersifat negatif, berupa kelemahan. Pengembangan potensi itu nanti memaksimalkan potensi-potensi positif yang dimiliki dan minimalkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri. Pentingnya pengembangan potensi diri itu karena fenomena perubahan terus melaju, keterampilan semakin diutamakan, tuntutan untuk mampu berbagai hal, kompetisi yang cenderung meningkat, dan tuntutan untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana mengenal potensi diri? Yang pertama, kenali aktivitas yang paling mengasihkan dan disukai. Suka melakukan berlama-lama dengan enjoy. Di sanalah terdapat potensi luar biasamu. Yang kedua, kenali aktivitas yang paling mudah dan paling cepat dipelajari, yang membuatmu semangat dan tidak merasa kesulitan. Yang ketiga, kenali aktivitas yang menjadi impian sejak lama. Sebuah potensi seringkali berasal dari impian masa kecil. Yang keempat, tanyakan pada orang lain tentang potensi yang kamu miliki. Yang kelima yaitu, kenali kecerdasan berganda. Ada 8 kecerdasan pada tiap-tiap manusia. Yang pertama, linguistik dan verbal, yaitu kemampuan dalam menyusun kata-kata, membuat kalimat, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua, logika dan matematika. Ini adalah kemampuan dalam berpikir logis dan kemampuan dalam mengoperasikan matematika. Yang ketiga, visual dan spasial. Ini adalah kemampuan untuk memvisualisasikan, membuat dan memanipulasi sesuatu di dalam ruang. Misalnya dia menyukai tentang seni rupa, kemudian melukis gitu ya, pandai membuat gambar, grafik, dan lain-lain. Kemudian kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan musikal. Ini adalah kemampuan dia dalam membaca not balok, dalam bernyanyi, dalam mengikuti irama, itu adalah kecerdasan musikal. Kemudian kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk memahami selaras dengan perasaan orang lain, emosi orang lain. Jadi biasanya orang yang punya kecerdasan interpersonal ini pandai dalam berinteraksi secara verbal, terampil dalam komunikasi dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian intrapersonal, kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan untuk menyadari dan memahami emosi diri sendiri ya. Kita mengenal emosi diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri. Pandai menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kemudian yang ketujuh, kecerdasan kinestik dan jasmani. Ini adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan diri dan mempelajari atau memecahkan masalah. Misalnya dia gemar menari, berolahraga, ini adalah kecerdasan kinestik dan jasmani. Dan yang ke-8 adalah
kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan untuk memahami alam, termasuk tanaman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ini biasanya tertarik pada bidang biologi, pada biotani, dan zoologi. Baik, lalu bagaimana cara mengukur potensi diri? Yang pertama dengan introspeksi. Introspeksi ini dengan cara merenungkan apa sebenarnya kelebihan dan kelemahan diri. Kita akan lebih mengenal diri kita sendiri saat kita bisa introspeksi, kemudian kita merenung dalam kondisi yang sunyi mungkin. Kita renungkan apa sih sebetulnya kelebihan kita dan apa sih sebetulnya kekurangan kita atau kelemahan kita. Yang kedua yaitu dengan feedback. Feedback ini mengkomunikasikan perasaan dan meminta tanggapan dari orang lain. Jadi kita akan mendapatkan penilaian yang jujur atau pengukuran yang jujur dari orang lain tentang potensi diri kita. Yang ketiga, dengan tes psikologi. Tes psikologi ini bisa dengan tes EQ, tes bakat minat, dan tes kepribadian. Mengembangkan potensi diri. Bagaimana mengembangkan potensi diri? Yang pertama, mengenali diri lebih dalam dan tak perlu tergoda untuk meniru orang lain. Yang kedua, merumuskan tujuan hidup. Merumuskan tujuan hidup ini harus, karena kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, bagaimana kita akan bisa mengembangkan potensi diri kita. Kemudian yang ketiga, menguatkan niat. Jadi kita harus kuatkan niat kita untuk mengembangkan potensi diri. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap kritikan. Apabila ada teman atau orang lain memberikan kritikan atau masukan kepada kita, kita jangan tersinggung. Kita justru berterima kasih karena dengan kritikan atau dengan masukan orang lain, kita bisa mengembangkan potensi diri kita bisa merubah yang lebih baik lagi sehingga potensi diri kita bisa berkembang dengan optimal. Yang kelima, membuang pikiran negatif. Seringkali dalam mengembangkan potensi diri akan diganggu dengan pikiran-pikiran negatif. Misalnya, apa bisa ya aku seperti itu? Jangan-jangan nanti kalau aku maju akan diketawain. Nah, ini adalah pikiran-pikiran negatif yang harus kita buang. Yang keenam, berada di lingkungan positif. Berada di lingkungan positif ini sangat perlu. Apabila kalian memang menyukai menari gitu ya, maka kamu harus masuk dalam lingkungan di mana orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu adalah orang-orang yang suka menari gitu. Jadi kamu bisa belajar menari dengan mereka. Kemudian kalau kamu suka melukis gitu, kamu berada dalam lingkungan orang-orang yang suka melukis, maka kamu juga akan bisa mengembangkan potensi diri kamu. Yang ketujuh, mencoba hal baru dan selalu optimis. Jangan pernah takut mencoba. Kegagalan tak datang karena kamu jatuh, namun kegagalan datang karena kamu tak berdiri setelah jatuh. Demikian materi yang bisa Buning sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa lebih mengenali potensi diri kalian dan kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian lebih optimal. Ada tugas ya. Tugasnya itu tuliskan potensi diri kalian, baik yang positif berupa kekuatan dan yang negatif berupa kelemahan. Tugas dikirim melalui Google Classroom, bimbingan dan konseling. Demikian, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, salam sehat, salam untuk kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu